maka sedekahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sedekahkan. Kata istrinya, sedekahkan. Dia sedekahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Dan kalau antum berikan Allah, berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes. Jujur tapi ya. Hah? Kalau celengan masjid lewat, antum punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyaut. Banyak orang tidak memahami poin ini. Yang dimasukin 1000 tua. Bahkan kadang-kadang tidak malu, subhanallah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil. Celengannya juga seng, bunyi, teng gitu. Subhanallah. 1000 tua yang antum taruh ini, minta sama Allah Pak, kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk dalam surga, rewel. Dengan 1000 tua. Bagaimana bisa? 1000 baru masukkan. 1000 tua pakai belanja di luar sana. Karena itu harta antum yang sebenarnya tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hartamu yang sebenarnya yang kau infakkan di jalan Allah. Karena itu Allah akan pelihara itu. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan Allah memelihara sedekah seseorang di antara kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsy-Nya, gitu kan? Sehingga tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman, dan pakaianmu. Itu hadis sahih. Jadi banyak manusia yang nggak sadar nih. Kalau antum lihat orang fakir miskin, ikhwani, dan mereka lewat, ya, beda pahalanya. Kalau kita sebelum diminta sudah memberi, dengan kalau diminta baru kita beri, beda nih. Beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali, ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih? 5.000. Itu pun 5.000 dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu, mungkin ada 1.000 yang kelipat. Ambil 100.000 keluarin, kasih fakir miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majlis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni, tes hadir atau seremoni ngeramaikan, bukan. Antum keluar di sana berubah. Praktekin ilmu. Ini bukan cuma dongeng kita duduk di sini di masjid, cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan, ikhwani, masukkan dalam hati. Praktekin. Harus begitu. Baru bisa tuh, ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita, ikhwani, Allah SWT jaga supaya kita contohi, supaya kita praktekin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik, keluarkan. Jangan tunggu kaya raya. Kalau orang kaya cuma keluarin, subhanallah, kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada fakir miskin susah, bajunya sudah rusak, kesian kotor, ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu ketok-ketok kaca, dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya, yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha illallah. Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, dibuka, nggak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh, ambil uang 5.000, 10.000, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis, salaman sama dia, ya kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong seperti biji sawi, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, innama turzaquna li fuqaraikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh.
Mereka-mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar radhiyallahu anhu cari orang lalu dikasih. Gak ada orang yang gemar bersedekah itu kemudian miskin, gak ada. Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir. Dan ini bukan masalah riya, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi ikhwani yang saya terharu betul, luar biasa gitu. Di kota Makassar dari sudah lama ini, sudah hitungan tahunan, saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi habis sholat duha jam setengah 9, jam 9 keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh. Ada tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta. Banyak sekali jumlahnya. Di tempat-tempat mereka kumpul. Lalu ayah saya datang dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru. Memang tidak besar, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, tapi uang baru. Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan, itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya, pakai minyak wangi jadi wangi. Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu. Dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai syuting gitu. Setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan. Dia berdoa, semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya, selalu. Kalau saya hitung ikhwani, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikurangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder, bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau duduk di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus, tidak pernah berhenti rezekinya. Sedekahnya terus berjalan tuh. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan karena melihat waktu, jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis qudsi tadi tentang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari kiamat nanti. Nggak ada transaksi, nggak ada kasih sayang, nggak ada saling tolong menolong, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwani, kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersedekah, pastikan antum akan menyesal kenapa nggak disedekahkan. Maka sedekahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur, gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sedekahkan. Kata istrinya, sedekahkan. Dia sedekahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Ini tentu akan ada bahasan sendiri, tapi itu buktinya. Kemudian surah yang lain, surah Ibrahim urutan 14 ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka dirikan sholat, mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, rezeki, makanan, pakaian, uang, dan seterusnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta, nggak mungkin kita nolak, gitu kan? Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya, karena susah pada saat itu. Maka tidak lagi transaksi. Kata Allah, yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian. Allah bilang,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia juga yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa mengaung di atasnya, bisa jalan di atas air itu, sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya, ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga dia menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan, terus begitu memenuhi kebutuhan manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur, dengan bersedekah bisa bertambah, tapi dia tidak mau. Kafar, suka memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala.